Saya Anissa Rida Fitriani, mahasiswa Ilmu Politik atau Hubungan Internasional dari FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari UAS mata kuliah Ekonomi Politik Internasional. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang berupa mengapa isu perubahan iklim menjadi isu yang sangat penting dalam ekonomi politik internasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perubahan iklim. Isu pemanasan global itu sendiri sudah mencuat ke permukaan dengan adanya data-data ilmiah yang menunjukkan bahwa efek pemanasan ini akan menyebabkan ketidakseimbangannya ekosistem di seluruh permukaan dunia. Hal itu disebabkan adanya peningkatan dan konsumsi fossil fuel sebagai bagian dari perkembangan teknologi industri yang menciptakan pencapaian kepuasan dengan efisiensi tetapi tanpa meninjau lebih jauh apa efeknya. Selain itu, perubahan iklim juga merupakan salah satu isu global yang saat ini hangat dibicarakan masyarakat global sebagai inti dari pembangunan berkelanjutan. Isu tersebut sering kali disangkut pautkan dengan aktivitas perekonomian yang sifatnya tidak mendukung lingkungan. Namun perubahan iklim telah melintas ke sektor lainnya juga. Di antaranya itu sektor energi, transportasi, gaya hidup, dan pola konsumsi masyarakat. Perubahan iklim merupakan isu global yang sebenarnya sudah menjadi perhatian masyarakat dunia karena dampaknya yang ditimbulkan itu mengancam kelangsungan kehidupan di muka bumi ini. Isu lingkungan itu sendiri dalam hubungan internasional sudah mengemuka sejak tahun 1960-an, di mana degradasi lingkungan terjadi dari pertumbuhan era industrialisasi. Dalam politik internasional, faktor yang mendukung itu adalah geografi, demografi, dan distribusi sumber daya alam menjadi bagian yang penting. Berdasarkan laporan dari International on Climate Change atau IPC, perubahan iklim tidak hanya dalam konteks lingkungan semata, tetapi juga berkembang pada aspek lainnya seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemanasan global itu sendiri merupakan implikasi dari perubahan iklim yang merupakan dampak dari aktivitas modern yang kompleks yang melibatkan keadaan dunia seperti ledakan penduduk, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang penanganannya perlu kekonsistenan dari setiap negara agar isu perubahan iklim ini tidak berdampak lebih jauh lagi untuk kehidupan manusia di muka bumi ini. Bagaimana dari perubahan iklim ini terjadi dan mempengaruhi dari sistem ekonomi internasional? Tentunya isu ini akhirnya menjadi atensi berbagai negara dan begitu juga PBB hingga akhirnya membangun kesepakatan yaitu dibentuknya UNFCCC. Dari kesepakatan ini berbagai negara yang berkumpul baik itu dari negara maju dan maupun berkembang akhirnya terus mengontrol bagaimana perubahan iklim itu terjadi yang diakibatkan oleh aktivitas perekonomian di dunia. Baru-baru ini seperti pertemuan yang terjadi di Paris yaitu COP21
di mana dalam pertemuan ini akhirnya membahas bahwa negara-negara penghasil karbon terbanyak di dunia akhirnya harus menurunkan emisinya di bawah 2%. Nah, lalu hal ini justru menjadi beberapa polemik karena negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina merasa bahwa mereka masih belum siap melakukan perjanjian tersebut karena mereka merupakan negara besar yang tentunya pertumbuhan ekonominya besar atas hasil barang produksi yang dihasilkan dari negara mereka, yang tentunya hal ini dipengaruhi dari industrialisasi perekonomian mereka, yang jika emisi dikurangkan maka hasil produksi mereka juga akan berkurang. Dampaknya itu sendiri selain itu perubahan iklim juga berimplikasi dari pemanasan global yang telah mengakibatkan ketidakstabilan atmosfer di lapisan bawah, terutama yang dekat dengan permukaan bumi. Pemanasan global ini disebabkan oleh meningkatnya gas-gas rumah kaca yang dominan ditimbulkan oleh industri-industri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa industri-industri ini biasanya lebih mencolong pada negara-negara maju. Begitu juga dengan negara-negara berkembang. Nah, hasil-hasil dari industri inilah yang memicu adanya gas rumah kaca sehingga adanya pemanasan global dan timbulnya perubahan iklim. Nah, tentunya hal ini juga berdampak negatif terhadap sektor pertanian ya di negara-negara berkembang ataupun negara-negara lainnya yang mengutamakan atau bergantung pada cuaca atau iklim pada sektor pertaniannya. Jika perubahan iklim terus terjadi, maka hasil dari pertaniannya juga akan menurun dan tentunya ini akan mengurangi kualitas dari perekonomian negara itu sendiri. Selain itu, ekonomi industrial ini, ekonomi juga perubahan iklim maksud saya juga akan mempengaruhi sektor ekonomi lainnya, yaitu karena banyaknya ekonomi industrial menggunakan minyak sebagai pembantu proses produksi, maka negara-negara tersebut yang menggunakan sumber energi minyak yang pastinya akan menyebabkan karbon dan itu akan menjadi kerusakan lingkungan juga, harus mengganti energinya menjadi energi terbarukan yang tentunya harus ramah lingkungan. Dan pastinya dalam pembaruan ini maka dibutuhkan juga modal yang besar bagi negara-negara untuk memperbarui energinya tersebut. Nah, dalam COP21 tersebut juga sebutkan bahwa negara-negara maju harus mampu membantu negara-negara berkembang yang ingin memperbarui energinya menjadi energi terbarukan, dan tentunya hal ini akan menjadi bagian lain dari rasa keberatan negara-negara maju karena mereka akhirnya harus mengeluarkan uang yang banyak lagi untuk isu perubahan iklim ini, dan tentunya ini akan menjadi sebagai beban dari perekonomian negara mereka. Selain itu adanya hal ini juga menjadi dampak positif. Dengan adanya perubahan iklim ini akan membantu negara-negara berkembang yang teknologinya masih usang dan menyebabkan kerusakan lingkungan ini menjadi lebih terbarukan. Akhirnya negara-negara berkembang ini dapat
memproduksi barang-barangnya atau hasil lainnya dengan sangat baik. Lalu perjanjian yang dibuat sebagai negara, contohnya seperti carbon trading atau penjualan karbon dari negara-negara berkembang atau negara-negara yang mempunyai hutan luas dan sebagai penghasil oksigen dan juga penyerap karbon terbanyak di dunia. Ini akhirnya membuka peluang untuk perekonomian mereka. Contohnya seperti Cina, India, dan Amerika Serikat yang merupakan negara besar penghasil karbon terbanyak. Ini melakukan kerjasama carbon trading dengan negara-negara berkembang atau negara-negara lainnya memiliki hutan yang luas, yang pastinya dari carbon trading ini akan dijadikan pembangunan ekonomi masyarakat sekitar hutan dari negara pemilik hutan tersebut. Jadi begitulah perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap ekonomi politik internasional. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.